dan mengakui Habaib ini zuriat Nabi. Tetapi sebaliknya, ketika perwakilan resmi ini nanti tidak mampu menyanggah dari hujah Kiai Imad, ya, maka mereka perwakilan resmi Robitoh, mewakili Robitoh menyatakan bahwa mereka benar-benar bukan zuriat Nabi. Tapi hal itu tidak terjadi. Oh, berarti mereka Kami sebagai wakil atas nama resmi dari Kiai Imad, ternyata begitu sampai di Banten itu dibohongin. Yang kami hadapi itu bukan perwakilan resmi, tapi personal. Nah, kalau personal, maka tidak berkaitan dengan Robitoh. Hanya berkaitan dengan pribadi. Kami membawa keputusan yang sangat urgent dengan keputusan dari Kiai Imad, tapi menghadapi personal. Nah, makanya pada waktu itu saya mundur, saya tidak mau. Begitu. Yang saya minta mereka harus mengatasnamakan perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah, tapi ternyata mereka bukan. Oh. Nah, ketika terjadi perdebatan itu sudah di luar koridor, sudah di luar aturan. Yang saya mengatakan kepada mereka bahwa perdebatan yang kami lakukan dengan Teguh Qori ini bukan perdebatan mengatasnamakan Kiai Imad dan Robitoh, tetapi perdebatan pribadi personal masing-masing. Nah, karena dia perdebatan pribadi, personal masing-masing, maka tidak bisa dikatakan pahlawan. Paham betul? Iya paham. Terus Ya. mereka niku mboten apa? Mboten ngangge baju istilahnya nggih, ngangge. Enggak. Nah, Mereka itu pribadi. Mereka landasannya kan begini. Landasan mereka itu mengatakan katanya Kiai Imad kan menantang kami 3 hari 3 malam atau 1 bulan. Saya katakan sama mereka itu urusan kalian dengan Kiai Imad lah, saya bilang. Kalau perdebatan tadi ini kan perdebatan resmi. Masa perdebatan resmi kami dengan personal? Kan tidak boleh. Kalau perdebatan personal silahkan kalian datang ke tempat Kiai Imad, tidak usah di Banten seperti ini, saya bilang. Menghabiskan dana banyak hanya untuk menghadapi personal kan tidak boleh. Karena keputusannya dia tidak timbal balik. Kalau keputusan timbal balik baru. betul. Itu masalahnya. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang ada di Banten pada waktu itu. Oh, berarti framing-framing yang dilakukan oleh Wafi dan kawan-kawan itu hanya Wafi sebuah. itu tidak bisa apa-apa si Wafi itu. Wafi itu berani karena banyak teman. Dan jurusnya si Wafi ini hanya memutarbalikkan fakta. Dia tidak memiliki suatu argumentasi tentang perihal hujah ilmu nasab. Dia hanya membalik-balikkan. Kita bicara seperti ini dibalikkan seperti itu, seperti ini dibalikkan. Hanya membalikkan kaidah ilmu nasab. Wafi itu tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu ditanggapin. Berarti Gitu. mau jutun munafikun ya. Iya, ya. Makanya kan ketika Gus Wafi itu ditantang sama Gus Hasan Syarif itu enggak berani dia kan. Enggak berani. Kalau memang Wafi pintar mestinya berani. Ya. Metode cara berpikir si Wafi ini dia belum menyukupi, belum ada standar, belum mencapai standar untuk menjadi seorang pengkaji, itu belum sampai. Dia ini kan hanya baru pendebat, bukan pengkaji. Kalau Kiai Imad ini pengkaji, bukan pendebat. Makanya kalau Kiai Imad diminta berdebat dia tidak mau karena dia ini pengkaji. Pengkaji dan pendebat beda ya. Nah, kalau seorang pengkaji peneliti, dia ini meneliti berdasarkan rujukan kitab yang ada di saat itu semuanya, yang sangat dipentingkan, dikumpulkan semua, diteliti semuanya, begitu. Berbeda kalau pendebat. Kalau pendebat itu, dia ini hanya mendebat hujah dari orang lain tanpa mengeluarkan hujah. Sehingga para pendebat ini, kebiasaan umumnya mereka akan mempertahankan pendapat mereka untuk menjaga eksistensi mereka sendiri, agar mereka tidak jatuh dan tidak malu di hadapan orang banyak. Nah, ketika para peneliti berhadapan dengan para pendebat, ya tidak boleh. Para peneliti itu harus berhadapan dengan peneliti. Dan para peneliti ini bisa dilihat dari tutur katanya, dari sikapnya, dari keilmuannya, dari bicaranya, dari akhlaknya. Itu baru. Maka seorang peneliti tidak boleh seperti orang pendebat yang dia bisa dengan seenaknya mengatakan caci makian, dengan seenaknya dia mengatakan rasis, ya. Terus dengan semudahnya dia sekarang A, besok B, besok C, tidak bisa. Seorang peneliti itu ketika dia akan beralih pendapat, maka dia membutuhkan waktu dulu dan hujah yang sangat kuat. Ada hujah-hujah baru yang dia temukan sehingga dia bisa merubah sikapnya. Tetapi ketika mendadak itu bukan dikatakan peneliti, tapi itu dikatakan orang yang memiliki jiwa emosional tinggi, bertemperamental tinggi, yang belum memiliki suatu standar ya sebagai seorang peneliti, tetapi belum bisa menerima pendapat orang lain dan hujah orang lain karena dia tidak mau jatuh atau tidak mau kalah dari orang yang dia yang sebanding dengan dia.
Begitu. Jadi kalau dikatakan Kiai Imad diajak berdebat, Kiai Imad itu bukan pendebat, Kiai Imad itu peneliti. Paham betul? Nggih, paham, paham. Ya? Jadi kalau dikatakan, oh Kiai Imad takut, ya peneliti itu tidak pernah punya rasa takut. Peneliti itu dia meneliti dengan berdasarkan ilmuwan. Monggo silahkan jawab dengan penelitian juga. Bukan dijawab dengan perdebatan. Kalau dijawab dengan perdebatan, maka tidak akan selesai setahun. Kenapa? Karena banyak sekali rujukan-rujukan kitab yang digunakan oleh Kiai Imad. Lah, kalau di debat, maka di debat yang kitab mana dulu? Ya. Dan ketika mereka akan berdebat, mereka juga akan mengeluarkan hujah dari kitab-kitab mereka. Tapi ternyata mereka tidak memiliki suatu kitab rujukan, tetapi mereka ingin mendebat kitab rujukan Kiai Imad, itu tidak bisa seperti itu. Ada aturan main semuanya. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau Kiai Imad melayani para pendebat-pendebat seperti ini, maka Kiai Imad nanti jatuh kedudukannya. Dia bukan seorang peneliti. Dia jadi seorang pendebat. Seorang peneliti itu hanya boleh memberikan suatu informasi kepada seseorang, satu, ketika ada orang bertanya. Ya kan? Itu, ketika ada orang bertanya, maka seorang peneliti wajib memberitahukan hujahnya. Nah, seorang peneliti pun, dia ini berkewajiban untuk menyanggah sesuatu ya kepada orang yang berlawanan dengan syarat orang yang berlawanan ini harus menggunakan hujah. Tapi kalau orang yang berlawanan ini tidak ada hujahnya, maka seorang peneliti tidak boleh berhadapan dengan orang seperti itu, tidak boleh melayani. Itu peneliti. Dan seorang peneliti ini ketika terjadi suatu kesalahan, dia tetap dapat pahala. Ketika dia benar dapat pahala 2, ketika salah pahala 1. Jadi tidak ada dosa bagi ini seorang peneliti itu, karena dia seorang ahli ijtihad. Ya, jadi harus dipahami itu sebenarnya ya. Lah, ini seperti ini ditutupi oleh mereka semua. Makanya ketika mereka ini ingin mendebat Kiai Imad, kok Kiai Imad tidak datang, itu bukan karena Kiai Imad takut memang, tapi memang itu adalah rukunnya dari para peneliti seperti itu yang harus dijalankan, tidak boleh sembarangan. Ya. Contoh seperti saya di room ini contohnya, ada orang yang mau mendebat saya, ya saya akan tanya kan, kamu kalau debat sama saya di room tidak akan pernah bisa karena waktu terbatas, hanya menjadi framing. Kalau mau datang ke tempat saya, bawa kitab rujukanmu, saya bawa kitab, kita buka kitab semuanya. Nah begitu, paham ya? Nah kalau hanya di room ya ibarat kata hanya untuk seminar lah, minum-minum kopi gitu. Untuk mencari persaudaraan begitu aja, untuk melatih ketangkasan, kecerdasan EQ kita, hanya itu seperti itu. Tapi kalau untuk mencari suatu kebenaran tidak bisa di room, karena harus dengan mengeluarkan data hujah yang memang harus kita sandingkan. Ketika dilihat dari kaifiyah tentang perdebatan menurut kajian ilmu fikih itu sendiri bagaimana sih Mbah? Apakah ketika seseorang melakukan pencarian titik temu terkait suatu masalah, apakah misalkan daripada pihak penggugat atau pihak pendebat dari pencarian permasalahan tersebut wajib taslim ketika sudah tercapai kebenaran atau tidak? Ketika wajib taslim karena suatu diskusi perdebatan itu atau kesulman itu untuk mencari suatu kebenaran itu ada pada kekuatan hujah ya. Nah, kekuatan hujah inilah nanti sebagai landasan kebenaran. Maka ketika hujah yang sudah sangat kuat itu sudah tidak bisa dibantah, maka semua wajib taslim. Taslimnya bukan kepada pembawa hujah, taslimnya kepada hujah itu sendiri. Paham gak? Jadi taslimnya kepada kebenaran. Jadi kedua orang ini ketika mereka akan mengadakan basul masail dengan yang lain itu untuk mencari suatu kebenaran, dan kebenaran itu ada pada hujah. Untuk mengetahui hujah ini kuat atau tidak, maka itu diadakan diskusi yang seperti kita perdebatan lah begitu. Untuk apa? Untuk mematangkan hujah itu, agar hujah itu benar-benar matang, benar-benar kuat dan tidak bisa terbantahkan. Maka ketika hujah itu sudah didapatkan, maka semua harus taslim. Kalau dia tidak taslim, berarti dia bukan seorang ahli basul masail. Itu hanya orang untuk cari nama lah gitu.
Berarti ketika dilihat dari realita yang terjadi sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menumpangkan namanya hanya sekedar membuat atau mentenarkan dirinya sendiri Ya, bertumpang berbaju tentang nasab ini. Artinya apa? Ketika sudah ada kebenaran yang nyata, mereka sama sekali tidak mau menerima kebenaran itu dan justru membalik faktakan bahwasanya kita adalah penebar kebencian, kita adalah penebar daripada pemecah belah umat. Nah, mereka itu bisa tergolong, saya katakanlah dari lisan saya dan saya tanggung jawab, mereka itu orang-orang yang tergolong sebagai munafikun. Saya katakan seperti itu karena mengingkari tentang kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Ya. Jadi kita ini saran saya itu kepada Bala Alwi, ya, saran saya coba kumpulkan data-data yang sangat kuat, ya, untuk menghadapi hujahnya penelitian dari Kiai Maduddin. Karena begini, di dalam ilmu ngakoid atau ilmu akidah itu tidak boleh berada pada level pengakuan dan keyakinan kepada sesuatu tanpa dalil. Nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali hanya berhusnudon. Tetapi husnudon itu hanya pada tingkatan untuk sesuatu yang tidak diketahui dalilnya. Husnudon itu hanya untuk tingkatan sesuatu yang tidak diketahui dalilnya. Tetapi ketika sesuatu yang dihusnudoni itu dibahas dan dikaji, ya, dan sudah terdapat dalil nas yang sungguh sangat kuat, maka husnudon itu harus berpindah pada pengakuan dan keyakinan. Ini masalah nasab. Ketika penelitian di dalam perihal nasabnya Ba'alawi ini benar-benar dia sudah mencapai pada tingkat tidak terdapat suatu dalil hujah yang menyatakan Ba'alawi itu zuriyah Nabi, ya, dan sudah tidak ada sanggahan yang bisa mereka gunakan untuk menyanggah penelitian Kiaimat, maka itu mutlak haram hukumnya. Karena sudah diteliti. Nah, ketika belum ada penelitian, maka diperkenankan untuk husnudon. Karena husnudon itu jalan terbaik ketika belum ada hujah. Paham ya? Maka tidak diperbolehkan mengakui dan meyakini sesuatu tanpa dalil yang hak. Tidak boleh hukumnya. Kita mau menerima atau tidak menerima, ini adalah konsekuensi hukum Islam. Semua harus menggunakan dalil. Kalau tidak menggunakan dalil, tidak bisa. Karena agama Islam ini adalah agama dalil yang berpuncak pada Al-Quran. Maka kata Allah, dikatakan itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Puncaknya semua Al-Quran. Al-Quran adalah dalil, suatu kebenaran bagi kita semuanya. Apa tadi? Halo. Monggo silakan yang mau ini. Ya, Pak Yai. Kita semua rekan-rekan semua ya, karena kita manusiawi ya, kita doakanlah Rizik Syihab yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat biar cepat menuntaskan rencananya yang mau ngajak ribut sama Nusantara. Ini jiwa Wali Songo harus seperti itu ya. Kita jangan meniru jiwa-jiwa kalangan-kalangan para oknum pengkhianat Ba'alawi ya. Itu seperti itu. Tapi pesan saya, jaga ukhuwah Islamiyah, jangan sampai semua terpecah belah. Ini kedatangan tamu lagi nih dari Keraton Alap-Alap Mataram, Raden Zeni Madi. Dipun monggo Kanjeng. Ini sama-sama Kanjeng Raden ini. Kanjeng Raden Mas Salim, Raden Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi monggo. Assalamualaikum ya Salim. Sehat ya. Sehat. Sedaya mawon, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sawang sule kula tiyang nem kathah lepat kali tiyang sepang nggih nyuwun dipangapunten inggih Ndoro. Ya. Alhamdulillah. On cam dong. Nah, ganteng. Kok tumben nih Janur Gunung ya Salim naik ini ki. Tadi lagi ada tamu terus ini sudah larangan kok. Ya wis tak pisan-pisan munggah. Oh, nggih. Iku ono begitu pentingnya napa nggih niki. Iya. Kali-kali kan banyak yang undang di room, saya enggak pernah ngangkat karena sibuk memang.
Ya sekali-kali silaturahmi di room-room seperti ini. Ini Kaget perdana loh, Romo, Kiai Salim perdana sampai Romo memberikan Salim, pernyataan. kedatangan jenengan ini. Ya memang kita ini kan harus menggunakan ini ya, menggunakan suatu kebenaran dalam usul syariat. Kalau kita keluar dari pakem syariat ya sudah tidak boleh itu semuanya. Justru saya katakan sama para habaib yang datang ke tempat saya itu, kalau kalian hanya bermakam husnudon, maka husnudon itu adalah makom yang hina untuk kalian semuanya. Karena ilmu nasab ini ilmu pasti, tidak boleh husnudon, ilmu pasti. Ya. Nah karena dia ilmu pasti, kamu anak siapa? Anak si A, itu harus pasti. Tidak boleh jawabannya, kamu anak siapa? Anak, ya saya husnudon dengan nasab kamu anaknya ini. Tidak boleh. Ya. Coba seperti Mas Zen, anak siapa? Ya, harus jelas bapaknya. Lah kalau saya katakan, ya Mas Zen, ya saya berhusnudon bahwa kamu adalah anak ini, pasti akan marah. Karena iya, orang iya. tidak yakin. Jangan-jangan ibunya selingkuh kan gitu maksudnya. Paham ya? Laras. Nah, tapi kalau kalangan Ba'alwi sudah cukup hanya dengan husnudon, yaitu penghinaan untuk mereka semua. Mereka menghinakan diri mereka sendiri. Jadi makanya kita ini kalau untuk urusan masalah nasab itu jangan husnudon. Tidak boleh. Husnudon itu sesuatu yang tidak pasti. Tidak ada dalilnya. Karena itu adalah masalah urusan hati. Daripada ribut gitu. Sepakat Yai. Sepakat. Nah, daripada ribut kan malah malu-maluin kan. Paling hanya gitu lah. Saking sudah nggak ada hujahnya jadi husnudon itu Yai. Ya. Coba kalau ada hujah, pasti kan Makanya Ketua PBNU itu mengatakan berhusnudon kepada nasabnya para habaib. Nah, cuman karena kedangkalan pemikiran seseorang, dia tidak tahu perkataan Ketua PBNU Gus Yahya itu justru suatu perkataan yang menghinakan nasab mereka semuanya. Begitu. Paham gak? Masa ada perkara masalah nasab, kok husnudon tidak boleh? Ya. Harus jelas semuanya. Kalau mungkin Pak ya nggih, Romo nggih. Mungkin kalau nasabnya Vivi atau nasabnya Kang Bagus atau nasab saya pribadi tidak masalah. Cuman ini kan yang dipermasalahkan kan mereka-mereka ini kan mengaku-ngaku bahwasanya keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gitu. Itu yang jadi titik permasalahannya. Setelah diminta bukti identifikasi, ternyata datanya tidak valid. Gitu loh. Tidak betul. Nah, katanya ada catatannya, ketika diminta disuruh tunjukkan, nggak ada. Nah, sekarang koar-koar bahwasanya cucu keturunan Nusantara, Wali Songo, Majapahit, Mataram itu semuanya palsu, itu keturunan Kejawen. Loh, Kejawen itu bukan keturunan, Mas. Kejawen itu ajaran. Gitu loh. Ya kalau yang disamakan keturunan sama ajaran. ya, kalau orang itu sudah jawabnya ngelantur di luar kaidah, di luar jalur itu biasanya sudah ya. Dia tidak bisa membuktikan ya, terus ketika tidak bisa membuktikan, otaknya panas, darahnya memuncak, akhirnya kalau berkata tidak terkendali, dan orang-orang ini sudah berada pada tipe fase awalan dari tingkatan stres, jadi tidak bisa dilayani, tidak boleh. Nah ini Romo, ada tamu spesial ini, Kiai Saripudin. Oh, iya. NPD itu namanya. Dari ikutin mana ini? Kayak saya ikutin mana? Kiai Saripudin. Kiai Sarip Tegal. Kiai Saripudin itu komandan Laskar Sabilillah. Mantan. Weh, ada Kiai Salim. Assalamualaikum Kiai Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Tegal ini memanas. Kemarin H-1 itu kalau saya nggak bisa ngendel itu pertumpahan darah Kiai Salim. Yo teman-teman ngumpul di rumah saya. Bagir BSA 100. Si Bagir itu kan ngerespon seruannya Rizik.
Tegal digituin yo langsung ngasa parang ngasa golok. Aku pikir dekat Rebaran iki lek bacok-bacok ngono. Nah, kepolisian ngerti langsung 3 orang nang omahku. Ya gimana? Semuanya saja khususnya Kiai Salim ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami Mugi sami kuwarasan, tambah berkah, tambah barokah, tambah setia untuk mengangkat marwah leluhur kita semua, terutama leluhur Wali Songo dan para pahlawan-pahlawan Indonesia. Jangan sampai dipalsukan kembali oleh orang-orang yang suka malsu nasab. Kuburan dipalsu, nasab dipalsu, bandara dipalsu. Lah ini pahlawan mau dipalsui meneh piye? Ya Allah. Haru. Ini nggak dibatasi ya nontonnya ya? Nggak apa-apa. Nggak boleh merokok ini kayaknya. Saya Bebas, lagi mau ngerokok nunggu bebas. validasi data sosok Idrus Idrus Salim Al Idrus yang konon mufti kedua setelah Utsman bin Yahya. Ini nanti kalau datanya valid aku sebarkan ini. Saya ini sampai kaget ini. Yai Salim yang biasanya dia mau merespon ini. Oh medon, Ono apa iki? beliau kalau si Imam Unyil turun tangan, apalagi mengatasnamakan Imam Monyet, ya beliau mesti turun tangan. Udah ini gak bisa topo broton, beliau harus turun kalau udah kayak gini. Iya, kaget saya itu. Loh. Tapi rezeki ya. Biasanya kan topo broto toh panjenengan ibu. Ini teman-teman masih banyak yang menanyakan tentang Koryompong. Koryompong itu sama Kiai Salim hutangnya banyak loh, nggak bisa ngembaliin deh. Tanya ini sama orang. Itu jangan dibahas di sini lah. Yang jelas begini, yang jelas ya, hujah untuk Koryo itu untuk menghadapi dan melawan hujahnya Kiai Iman itu tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada antitesis untuk Kiai Iman. Yang dibutuhkan Kiai Iman itu kenapa tidak ada antitesis untuk Kiai Iman? Karena rujukan antitesis yang digunakan oleh Tengku Kori itu sudah tertolak. Ketika rujukannya tertolak maka tidak ada antitesis. Gitu. Karena dia menggunakan rujukan itu pada abad 9 ke sana. Itu yang ditolak, sudah tertolak semuanya. Makanya orang-orang kita ini udah nggak usah sibuk orang seperti itulah. Fokus pada tujuan visi misi kita. Saya sudah katakan seperti itu. Leres ya. Tapi kalau kita Kalau meladeni, seandainya mereka antitesisnya, bikin antitesis masa 3 tahun nggak bisa, 3 tahun nggak selesai. ya memang tidak bakal bisa. Ya, jangankan di Nggak Indonesia. akan bisa. Kunci ya, jangankan di Indonesia. Para habaib ini kan mereka berasal dari Yaman. Di Yaman sendiri tidak ada kitab nasab mereka. Tidak ada semuanya. Nah kalau di Yaman tempat kediaman mereka itu sudah tidak ada kitab nasab yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran nasab mereka, apalagi di Indonesia, apalagi di luar negeri. Itu, ya. Seharusnya itu, kalau memang mereka ini benar-benar nasab tersambung, harusnya data mereka tersimpan di Yaman. Ternyata di Yaman sendiri tempat asli leluhur mereka itu tidak ada datanya semua. Bagaimana mau dari daerah lain datang ada datanya? Tidak bisa. Itu paling cukup seperti kan lewat mimpi ya. Nah, Kita kalau nggak sudah lewat percaya mimpi itu mimpi. sudah bukan ilmiah kan. kalau sudah lewat mimpi itu mereka yang membatalkan nasab mereka sendiri. Berarti. Ini kalau lewat Sekarang mimpi. mereka ini kan menentukan sumber primer. Sumber primer ini kan salah satunya kan makam begitu ya, katakanlah situs. Ya. Ada makam dari Ahmad bin Isa yang di Husaisa. Itu kan menemukannya kan juga lewat mimpi. Ada Ya. cahaya jatuh dari langit di tempat itu kan begitu. Ya. Terus yang Ini asli kalau yang di logika Irak gimana? Sebentar, logika saya zaman itu kan belum ada senter kayak cahaya gitu. Mungkin
waktu itu nongkrong ada kayak bintang jatuh itu ya. Nah itu dikira ruh yang jatuh di situ gitu. Ya kalau masalah seperti itu di Indonesia pun banyak ya, di Jawa ya. Itu tidak bisa untuk hujah kita karena itu adalah pengalaman spiritual seseorang. Tetapi kalau sudah permasalahan nasab data itu tidak bisa seperti itu. Itu harus menggunakan keilmuan begitu. Tidak bisa itu digunakan untuk hujah menetapkan nasab, tidak bisa. Hujah menetapkan nasab harus dengan dalil, dengan rujukan. Tidak bisa dengan apa namanya di sana ada kuburannya ini, tidak bisa belum.